Dalam video kali ini kita akan bahas terkait dengan undian quarter final Liga Champions yang mana kemarin sudah diselesaikan kayak gitu. Nah, ada beberapa ya bisa dibilang final kepagian di dalam undian kali ini kayak gitu. Oke, yang pertama itu ada Madrid lawan Chelsea kayak gitu. Kalau nggak salah tahun lalu Chelsea juga terhenti langkahnya melawan Madrid di babak ini, di babak quarter final gitu, yang mana ya faktor lucknya itu sangat besar Madrid menang kayak gitu. Cuman ya Madrid sekarang berbeda dengan Madrid yang tahun lalu. Madrid sekarang lebih lebih matang lah mainnya kayak gitu, dengan Vinicius yang semakin matang gitu. Walaupun Vinicius kalau aku bilang bagus, cuman ya skillnya top, one of the best winger lah di posisi dia kayak gitu, one of the best winger. Cuman seringkali dia itu terlalu cinta dengan bola, terlalu lama menguasai bola, sehingga banyak peluang-peluang yang seharusnya dia bisa oper, bola itu bisa ke depan, dia malah tahan. Cuman kembali lagi, Madrid itu punya Benzema yang bisa menutupi kelemahan si Vinicius itu ya, yang mana itu kelemahannya adalah terlalu lama memegang bola. Benzema itu bisa menarik lawan agar lawan itu fokus kepada Benzema dan Vinicius itu masuk kayak gitu loh. Contohnya ya kemarin pada saat lawan Liverpool gitu loh, bola ke Benzema dia tahan, dia bola ke dia, Vinicius kosong dan Benzema oper ke Vinicius dan kembali lagi dan gol kayak gitu. Artinya Madrid beruntung punya Benzema yang bisa menutupi kelemahan kawannya, temannya kayak gitu. Nah, kalau Vinicius menurutku selagi dia cinta dengan bola, selagi dia ingin bola tetap di kakinya, ya menurutku akan sulit sih bagi Madrid untuk melangkah lebih jauh. Terlebih lagi kalau Benzema-nya nggak main kayak gitu loh. Nah, kalau Chelsea kan ya bisa dibilang sudah mulai bangkit lah di eranya Potter dengan formasi 3-4-3-nya. Namun masih belum konsisten bermain bagus 90 menit kayak gitu. Terakhir lawan Leicester ya, bukan Leicester sih. Iya lawan Leicester Liga Inggris yang kemarin kayak gitu. Menurutku mereka main bagus kayak gitu. Enzo main bagus, Mudryk yang belum kelihatan kayak gitu. Ziyech juga heran kenapa Ziyech di Chelsea mainnya jelek atau nggak sesuai dengan strategi atau bagaimana ya, aku nggak ngerti kayak gitu. Jadi menurutku Chelsea juga akan memberikan perlawanan, tapi menurutku sih aku agak sedikit mengunggulkan Madrid kalau Benzema-nya main, Modric-nya main dan mereka tidak underperform. Menurutku Madrid ini gila serius, calon juara lagi kalau aku bilang Madrid. Kalau pemain kayak Courtois, Modric, Kroos, Benzema, Vinicius lagi tune in kayak gitu. Wah, Madrid bahaya serius. Madrid ini serius, ini bahaya kayak gitu. Dan ya kalau menurutku Chelsea juga ya permainannya masih so-so lah kayak gitu. Jadi ya aku sedikit ngunggulin Madrid sih secara pemain dan secara permainan. Terlebih lagi pemain Madrid itu sudah bersama kurang lebih 10 tahun ya. 10 tahun mereka bermain bersama ya, udah ngerti Modric, sudah ngerti maunya Benzema, Kroos sudah ngerti maunya Modric dan lain sebagainya kayak gitu lah. Artinya mereka bermain dengan kasarnya, dengan bermain tutup mata aja mereka udah tahu temannya itu mau lari kemana kayak gitu loh. Mereka udah tahu karena udah 10 tahun sendiri bermainnya, kayak itulah kasarnya gitu loh. Ya, aku sedikit unggul Madrid by the way gitu. Yang kedua itu ada Benfica melawan Inter. Nah gini, Benfica ini menurutku salah satu kuda hitam kayak gitu. Artinya mainnya tuh bagus di Liga Portugal juga bagus, tapi ya kalau ketemu tim-tim kayak Madrid, kayak City Munchen ya selesai juga itu barang kayak gitu. Cuman kan ini mereka ketemunya Inter, yang mana Inter juga ups and down di Liga Italia kayak gitu. Mereka sering main bagus, tapi lebih sering lagi bermain jelek kayak gitu. Karena apa? Murni karena ya Liga Italia mengandalkan pemain tua, pemain gratisan, pelatihnya juga demikian ya. Apa yang mau diharapin dari pemain tua dan gratisan kayak gitu? Salahnya mereka nggak mau invest terhadap pemain kayak gitu. Kalau aku bilang ya, siapa sih yang diandalkan di Inter? Edin Dzeko, Calhanoglu kayak gitu kan. Artinya bukan pemain-pemain yang ada di top level kayak gitu. Artinya yang ada di lapis 2, lapis 3 lah kalau kita bicara top levelnya Liga Eropa kayak gitu loh. Jadi tapi kalau Benfica, menurutku Benfica ini mainnya keren serius. Di bawah pelatih yang
tahun lalu melatih Feyenoord atau PSV ya, aku lupa. Itu mainnya keren kayak gitu, serius keren mainnya Benfica ini. Ya, kalau aku sedikit ngunggulin bukan sedikit, banyak ngunggulin Benfica gitu secara permainan dan secara pemain. Menurutku Benfica layak untuk lolos ke babak selanjutnya sih. Berarti semifinal ya? Iya semifinal. Menurutku Benfica layak untuk lolos ke semifinal sih menurutku daripada Inter, murni secara permainan gitu, dan juga secara ya Inzaghi juga nggak jelek sebagai pelatih gitu, cuman kembali lagi bahwa pemainnya itu nggak mumpuni untuk menjalankan strateginya si Inzaghi kayak gitu. Nah ya kembali lagi aku bilang aku ngunggulin Benfica daripada Inter kayak gitu loh. Nah yang ketiga ini yang cukup menarik kayak gitu adalah City melawan Bayern Munchen kayak gitu ya. City yang udah beribu-ribu kali aku bilang City is City, nggak akan pernah berubah dan nggak akan mau berubah kayak gitu loh. Kenapa aku bilang demikian? Pelatihnya Pep Guardiola, pemainnya top, baik lapis 1 lapis 2 nya itu top kayak gitu. Artinya lapis 1-nya nggak main, masih ada lapis 2-nya kayak gitu. Mereka akan tetap menguasai permainan, mereka akan tetap sirkulasi bola cepat, tapi ya sekarang balik lagi aku bilang mereka terlalu bergantung kepada sosok seorang Haaland kayak itu, yang mana Haaland ini dari Bundesliga juga di Dortmund sering juga dimatikan sama De Ligt ataupun Upamecano kayak gitu. Tapi situasinya sekarang kan berbeda gitu. Sekarang situasinya dia berada di Man City, yang mana pemain-pemain yang new play dia itu lebih top lah kayak gitu. Ada Kevin De Bruyne, ada Gundogan, ada Grealish, ada Mahrez dan you name it lah kayak gitu. Tapi ya kembali lagi mereka terlalu ngandelin Haaland. Terbukti 7-0 menang lawan RB Leipzig, 5 golnya itu Haaland kayak gitu. Artinya mereka terlalu bergantung kepada Haaland untuk mencetak gol kayak gitu. Artinya pemain-pemain yang tahun lalu yang bisa cetak gol kayak De Bruyne, kayak Gundogan, kayak Foden, kayak Mahrez, Grealish dan lain sebagainya, tahun ini mendadak nggak bisa cetak gol lah kayak gitu kasarnya. Ya aku bingung juga kenapa, apakah memang ini Haaland sentris atau memang strateginya Pep. Setauku sejauh aku nonton bola selama dia di Madrid Munchen, Pep mainnya nggak kayak gitu. Dia nggak ngandelin satu pemain untuk bisa cetak gol gitu. Walaupun memang pemain lain bisa cetak gol, tapi tidak seproduktif musim lalu kayak gitu loh. Nah, kalau Munchen masalahnya kan satu, mereka tidak punya target man kayak gitu. Yang sering dipasang di depan itu siapa? Bergantian, kadang Gnabry, kadang Sane, kadang Mane, kadang Musiala kayak gitu. Artinya mereka nggak, kadang Choupo-Moting. Ya apa mau diharapkan dengan Choupo-Moting kalau dibandingkan dengan Lewandowski, masih 2-3 level dia di bawah Lewandowski, Choupo-Moting kayak gitu. Cuman ya somehow dia cetak gol kayak gitu ya. Selagi menang everybody happy, kayak sering gue bilang, selagi Anda menang everybody happy kayak gitu. Nah, permasalahan Munchen ya kayak gitu. Cuman Munchen nggak juga bukan tim ece-ece kayak gitu loh. Artinya Munchen juga bukan tim yang gampang dikalahin. Buktinya mereka lawan Barcelona dibantai kayak gitu. Lawan PSG di nggak bisa ngapa-ngapain dengan trio Neymar, Mbappe dan Messi-nya kayak gitu. Cuman ya kalau aku mau boleh jujur, bahwasanya Munchen yang sekarang bukan Munchen yang kita kenal pada zaman Hansi Flick. Masih jauh, masih ya 1-2 level di bawah ini. Murni karena pemain-pemainnya pada saat itu lagi top, kayak Kimmich, kayak Goretzka, Neuer, Alaba, Davies, Lewandowski di depan kayak gitu. Artinya sekarang kan berbeda, pemain-pemain itu memang iya semakin matang, cuman kan tidak setop pada saat zamannya Flick kayak gitu, karena sistem yang digunakan si Nagelsmann dengan Hansi Flick itu menurutku nggak jauh berbeda. Cuman perbedaannya adalah Hansi Flick itu ketika bermain dia jarak antar pemain itu sangat dekat. Artinya jarak pemain itu nggak jauh. Jadi pemain lain ketika megang bola, pemain lain itu sudah tahu mau passing kemana dan tujuannya adalah ke Lewandowski. Kalau sekarang nggak ada tujuan, artinya bermain itu lebih fluid gitu, nggak ada target man-nya kayak gitu. Ya yang mana which is itu bagus sebenarnya. Artinya lawan nggak terpaku kepada satu pemain, nggak terpaku kepada satu pemain, bahwasanya pemain itu akan cetak gol. Artinya semua pemain bisa cetak gol. Cuman jadi permasalahan adalah ketika pemain itu lagi
lagi jelek mainnya, ya siapa yang bisa merubah jalannya permainan kayak Benzema kan, ya tahu-tahu dia cetak gol. Butuh, setiap tim itu butuh pemain kayak Benzema lah, artinya yang bisa merubah jalannya pertandingan, yang tiba-tiba bisa cetak gol kayak gitu loh. Nah, kalau boleh jujur di pertandingan ini aku sedikit lebih mengunggulkan City murni karena pemainnya lebih lengkap dari belakang sampai ke depan kayak gitu loh. Bukannya aku bilang Munchen akan kalah, enggak juga. Cuman aku lebih sedikit secara permainan City itu akan memenangkan pertandingan ini kayak gitu loh. Tapi kan ya ini di atas kertas. Pertandingan itu kan ya banyak faktor yang bisa mendukung, yang bisa menggagalkan kemenangan, kayak kartu merah lah, cedera lah, individual error lah, dan lain sebagainya kayak gitu loh. Jadi ya kalau aku boleh jujur ya sorry itu aku bilang City akan menang kalau aku bilang gitu loh. Nah yang terakhir itu ada AC Milan lawan Napoli. Nah ini yang seru, kalau aku bilang Napoli sekarang sedang berada di top levelnya lah kayak gitu. Artinya jarang-jarang tim kayak Napoli sampai ke babak ini gitu loh. Mungkin mereka akan ke semifinal kayak gitu, which is aku juga setuju kalau mereka ke semifinal, karena ya Milan sama Napoli lebih enak lihat mainnya. Napoli lebih atraktif, lebih mau nguasain bola, lebih entertaining kayak gitu. Artinya secara permainan, secara pelatih, mungkin secara pemain ya so-so lah, masih imbang lah, 50-50 lah gitu. Cuman secara pelatih dan secara permainan jauh Milan masih satu level lah di bawahnya Napoli kayak gitu. Jadi kalau aku boleh jujur ya aku milih Napoli.